Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar undiannya, maka ia yang akan menemani beliau. Saat itu beliau hendak keluar dalam suatu peperangan, maka beliau mengundi di antara kami, dan undian jatuh kepadaku, maka aku pun pergi bersama beliau. Setelah selesai dari peperangan dan dalam perjalanan pulang, saat kami sudah dekat dengan Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan malam. Maka aku pun keluar dari rombongan untuk buang hajat. Setelah kembali, aku meraba dadaku dan ternyata kalungku dari manik-manik Yaman hilang. Maka aku kembali mencarinya di tempatku buang hajat tadi, sehingga aku tertinggal dari rombongan. Sementara itu, orang-orang telah memikul tanduku, usungan kecil yang biasa dipakai para wanita, dan mengira aku ada di dalamnya. Karena saat itu aku masih gadis muda dan ringan tubuhku. Mereka tidak menyadari bahwa aku tidak berada di dalam tandu. Maka mereka pun berangkat, dan aku tertinggal sendirian di tempatku. Lalu datanglah Syafwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ia melihatku dan mengenaliku, karena sebelumnya pernah melihatku sebelum hijab disyariatkan. Ketika melihatku, ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah. Aku pun menutup wajahku. Dia tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku, lalu menundukkan untanya dan aku menaikinya. Ia berjalan menuntun unta itu hingga kami menyusul rombongan. Disinilah awal mula fitnah muncul. Kemudian muncullah kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia menyebarkan desas-desus bahwa aku telah berzina dengan Syafwan. Berita itu menyebar di Madinah. Aku sendiri tidak tahu menahu soal itu sampai suatu ketika aku jatuh sakit selama beberapa hari. Aku merasa heran karena Rasulullah tidak bersikap lembut seperti biasanya saat aku sakit. Beliau hanya datang, memberi salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Lalu pada suatu malam aku keluar bersama Ummu Mistah. Ketika sedang berjalan, Ummu Mistah tersandung dan berkata, "Celakalah Mistah." Aku berkata, "Buruk sekali ucapanmu terhadap seorang sahabat Badar." Maka ia berkata, "Wahai putri Abu Bakar, apakah engkau tidak tahu apa yang telah dikatakannya?" Maka ia pun menceritakan apa yang telah tersebar. Aku sangat terkejut hingga tubuhku gemetar. Setelah itu, aku pulang ke rumah dan hanya menangis. Aku terus menangis hingga sakitku bertambah parah. Rasulullah pun mendatangiku, dan aku meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuaku. Sesampainya di rumah, aku bertanya kepada ibuku tentang fitnah itu. Ibuku berkata, "Wahai anakku, jangan terlalu pedulikan ini. Demi Allah, jarang sekali seorang wanita cantik yang dicintai suaminya dan memiliki madu, kecuali akan banyak yang iri dan menjelekkan namanya." Namun aku tidak berhenti menangis siang dan malam, hingga Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar dan duduk. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita ini dan itu tentangmu. Jika engkau memang bersih, maka Allah pasti akan membebaskanmu. Namun jika engkau telah melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah. Karena seorang hamba, jika mengakui dosanya lalu bertobat, niscaya Allah akan mengampuninya." Saat itu air mataku berhenti menetes, dan aku berkata, "Demi Allah, aku kalian telah mendengar berita ini hingga menetap di hati kalian, dan kalian membenarkannya. Jika aku katakan aku bersih, kalian tidak akan mempercayainya. Jika aku mengakui sesuatu yang aku tidak lakukan, kalian akan membenarkannya. Maka tidak ada yang bisa aku katakan selain perkataan ayah Nabi Yusuf, fasabrun jamilun, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Maka kesabaran yang baik itulah, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian katakan. Kemudian aku berbaring dan berkata, Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Demi Allah, belum Rasulullah berdiri dari tempat duduknya, belum ada seorang pun keluar dari rumah itu, tiba-tiba wahyu turun kepada beliau. Maka beliau diam,
Dan beliau tidak pernah menerima wahyu, kecuali beliau tampak berat dan berkeringat meskipun cuaca dingin. Setelah selesai, beliau tersenyum dan bersabda, "Bergembiralah wahai Aisyah. Sungguh, Allah telah menurunkan ayat yang membebaskanmu dari tuduhan." Maka ibuku berkata kepadaku, "Bangkitlah kepada Rasulullah." Aku menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan bangkit kepadanya. Aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah." Lalu Allah menurunkan ayat "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga." Hingga 10 ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Di-subscribe yuk, biar kamu nggak ketinggalan konten seru dan bermanfaat lainnya.